Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, di sini ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin, dan di sini untuk Untuk kerusakan dari kulkas Polytron ini katanya habis diservis juga nggak dingin teman-teman ya. Dan kemudian di sini juga sudah diganti kondensor. Jadi sama persis dengan pertanyaan di kolom komentar yang kemarin teman-teman ya. Jadi itu masalahnya sebenarnya bocor, kemudian udah di flashing, ganti kondensor, tetap nggak dingin, dan itu solusinya tetap harus kita flashing sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Nah, sebelum kita mengganti kondensor untuk kulkas Polytron teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya. Bisa dikatakan ada kebocoran kondensor, kemudian oli kompresor naik, dan juga bisa disebabkan karena kompresi dari mesin kompresor itu lemah teman-teman ya. Dan memang untuk kulkas Polytron di sini banyak banget teman-teman ya yang saya tangani, dan di sini ini baru datang, kemudian di sini udah yang pernah saya kerjakan, di situ juga ada. Jadi untuk masalah Polytron ini udah familiar teman-teman ya. Katanya sih rata-rata bocor di bagian kondensor. Dan tetapi di sini saya bilang nggak selalu ada kebocoran di bagian kondensor teman-teman ya. Nah, bisa juga dikarenakan oli kompresor naik, dan juga bisa disebabkan karena kompresi dari mesin kompresor itu sudah melemah teman-teman ya. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman ya masalah oli kompresor yang naik. Biasanya kalau oli kompresor naik itu biasanya di bagian suara di bagian evaporator itu pasti ada suara gemericik air ya. Jadi suaranya krecek gitu. Kayak air mengalir teman-teman ya. Nah, itu bisa disebabkan karena oli kompresor naik. Dan solusinya jika terjadi oli kompresor naik, nah ini kalian harus flashing terlebih dahulu teman-teman. Jadi flashing harus benar-benar bersih. Kadangkala untuk memflashing ini harus 2 kali ya, baru bersih. Kemudian setelah flashing baru kalian flashing di bagian kondensor, ganti filter, dan juga isi freon teman-teman ya. Nah, di sini karena di sini untuk kulkas Polytron ini udah pernah diservis, dan juga udah diganti kondensor juga ya kan, dan filter juga masih baru. Ini tetap aja nggak mau dingin teman-teman ya untuk kulkasnya. Ya pernah sempet dingin, cuman dia nggak rata untuk bunga esnya. Jadi untuk bunga esnya itu sedikit banget ya, ada bunga es yang keluar, cuman dia nggak rata keseluruhan di bagian evaporator ini teman-teman. Jadi yang perlu diketahui ada 3 penyebab masalah kulkas yang tidak dingin ya. Untuk masalah kulkas Polytron apalagi ya, bisa disebutkan oli kompresor naik, ada kebocoran di bagian kondensor, dan juga mesin kompresor. Nah, kalau misalkan kebocoran tuh pasti rata-rata di atas 5 tahun ke atas itu pasti bukan pasti sebenarnya ya, pasti ada indikasi kebocoran untuk di bagian kondensor. Nah, kemudian kalau masalah kompresi bisa hilang ataupun sudah berkurang untuk kompresinya, biasanya seperti ini. Biasanya kulkas itu nggak dingin, setelah nggak dingin si pemilik dia terus menyalakan kulkasnya ya, sehingga mesin kompresor ini terus bekerja terus selama beberapa hari. Nanti pasti untuk mesin kompresor ini kan pasti akan kotor teman-teman ya di bagian klepnya. Nah, ini bisa bisa menyebabkan kompresi ini bisa berkurang teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba potong di bagian jalur ya. Nah, kemudian di sini karena di sini mesin kompresor itu udah jalan, jadi kalian nggak perlu ganti yang namanya overload dan juga relay teman-teman ya, karena mesin kompresornya sudah hidup. Kecuali mesin kompresor mati, kalian bisa cek di bagian overload dan juga relaynya dan juga termostatnya. Nah, karena ini permasalahannya berbeda, jadi ini saya akan coba potong di bagian jalur evaporator ataupun di jalur hisapnya teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa perhatikan. Di sini saya akan coba potong di jalur hisap teman-teman ya. Saya kira di sini untuk tekanan freon, saya kira di sini masih ada ya, walaupun nggak full tapi ya sedikit teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba potong dulu. Oke, saya coba matikan dulu. Oke, di sini
kulkas sudah mati. Saya akan coba potong di jalur pipa hisap. Apakah masih ada freon atau enggak? Ya ada, kemungkinan ada, cuman dikit ya. Wah, ini ya keluar. Tuh. Tuh ya, ini keluar, freonnya keluar. Oke, jadi di sini untuk freonnya udah keluar teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba flashing terlebih dahulu. Jadi yang tadi saya katakan penyebab kulkas bisa jadi tidak dingin itu bisa disebabkan karena oli kompresor naik, ada kebocoran di bagian kondensor, dan juga bisa disebabkan karena kompresi dari mesin kompresor itu sudah lemah teman-teman ya. Jadi saran saya sebelum kalian mengganti dan juga flashing di bagian evaporator, coba kalian cek dulu di bagian kompresi dari mesin kompresornya. Oke, karena di sini indikasi saya itu di bagian kompresi yang agak melemah, jadi saya akan coba potong di bagian jalur filternya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini saya sudah potong di jalur filter, teman-teman ya, dan sekarang saya akan coba tes menggunakan tangan saya. Apakah kompresi ini memang benar-benar dari kompresornya atau dari filter yang buntu atau dari pipa kapiler, teman-teman ya. Makanya di sini saya potong di jalur filternya. Oke, di sini saya tahan. Nah, ini saya rasa di sini saya kuat teman-teman ya untuk menahan. Jadi kalau misalkan ketika kita tahan kuat, itu artinya kompresi dari mesin kompresor ini sudah lemah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita paksa untuk isi freon, alhasil nanti kulkasnya itu tidak bisa dingin maksimal ataupun nggak bisa beku sama sekali ya. Bisa jadi itu hanya dingin biasa karena mesin kompresornya ini udah lemah ya untuk di bagian kompresinya teman-teman. Jadi saran saya ketika kalian mau memperbaiki kulkas, kalian coba cek dulu di bagian kompresinya. Kalau misalkan kompresi ini udah bagus, kalian coba langkah selanjutnya coba kalian flashing di bagian evaporator. Dan juga setelah kalian flashing, coba kalian cek apakah ada kebocoran di bagian kondensor atau tidak. Kalau misalkan indikasi ada kebocoran dan untuk kulkasnya udah pemakaian lama banget, kalian langsung aja ganti kondensor, nggak masalah teman-teman ya. Oke, di sini saya tahan, masih saya tahan. Ini saya kuat teman-teman ya. Artinya di sini mesin kompresornya ini kompresinya udah lemah. Jadi ini kalian harus mengganti atau kalian bisa memperbaiki ya untuk mesin kompresornya. Masalah kompresi ini biasanya itu kotor ya di bagian klepnya. Jadi kalian kalau mau memperbaiki, kalian coba belah untuk mesin kompresornya ya, dan kalian cek di bagian klepnya, itu pasti rata-rata kotor ya di bagian klepnya. Nah, jadi saran saya itu seperti itu, jangan kalian langsung ganti kondensor, kemudian langsung isi freon ya. Oke, sekarang saya untuk memastikan lagi, di sini saya akan coba potong lagi di bagian jalur dekat kompresor teman-teman ya. Takutnya di sini kan ada lahlasan, takutnya ada penyempitan atau apa. Di sini saya akan coba pastikan dan saya akan potong dekat dengan mesin kompresor teman-teman. Oke, di sini saya potong terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah saya potong teman-teman ya. Jadi sudah saya potong dan saya akan coba tahan untuk tekanan dari mesin kompresor ini ya. Apakah saya tahan ini, apakah saya mampu menahan tekanan dari mesin kompresor? Kalau misalkan saya kuat menahan tekanan dari kompresor, berarti mesin kompresor ini memang benar-benar sudah lemah teman-teman ya. Nah, di sini saya tahan. Oke, di sini saya kuat teman-teman ya. Jadi saya menahan tekanan dari kompresor ini kuat. Berarti ya memang benar di sini untuk
kompresi ini udah lemah teman-teman ya. Jadi solusinya ketika kalian nggak mau ganti untuk mesin kompresornya ya kalian belah teman-teman ya. Dan untuk membelahnya ini kalian menggunakan circle bisa teman-teman ya. Dan ini pasti permasalahannya di bagian klep ya yang kotor. Coba kalian bersihkan seperti itu. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa ganti mesin kompresornya ya. Di toko elektronik dan online juga lumayan murah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya mungkin itu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.